adik-adik semua. Halo. Ketemu lagi sama Lose. Nggak terasa ya. Iya. Sudah seminggu Lose ya. Iya benar Lose. Seneng banget Lose. Lose juga senang. Ketemu lagi sama Lose Marina dan Lose Lina. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Kita pakai gerakan ya. Iya. Adik-adik silahkan berdiri ya. Iya benar. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的随叫，主的随叫，使我们儿童大家庭，亲爱天父同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，全力复兴。儿童爱主教会复兴，我主命令乐意振兴，一生一生荣耀主名。 Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa. Ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita mau berbicara kepada Tuhan kita. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami boleh kembali untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan kami sikap yang baik dalam beribadah kepada Engkau. Berikan kami sikap yang semangat ya Tuhan dalam memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, Lose mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang di rumah yang udah mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati hari yang baru ini. Lose udah mengucap syukur hari ini Lose. Pastinya. Iya pasti ya. Lose juga berharap adik-adik semua yang ada di rumahnya juga sudah mengucap syukur ya. Dan sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita akan bernyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Adik-adik semua yang ada di rumah keluarin suaranya ya. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan
Ingat ya adik-adik ya, setiap harinya, setiap hari yang kita lalui, hari yang baru kita harus selalu mengucap Syukur iya ya Lose. benar. Nah Lose, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Itu lagu tema kita Lose. Lose tahu kan lagu tema kita? Lagu tema kita hari ini telah lahir. Siapa Oh, sih yang lahir iya. Lose? Yesus. Oh, Yesus Tuhan kita. oh Tuhan Yesus. Iya ya, kita kan sudah masuk bulan Desember ya Lose ya. Iya. Nah Tuhan Yesus kita sudah lahir. Kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian hari ini telah lahir. Adik-adik semua, ayo semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyinya dengan gerakan. Nah ikutin Lose ya. Semangat ya. Adik-adik yang udah tahu harus lebih semangat gerakannya ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan sama. Sekali lagi adik-adik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa kekal, Raja damai. Tiada nama lain. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan selamanya. Nah, sudah waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, siapin telinganya, mulutnya dikunci ya. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Yeay, teman-teman, ketemu lagi nih sama Nini. Kalian tidak bosan kan lihat Nini lagi? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Nini senang sekali bisa ketemu teman-teman. Wah, gak terasa ya, sudah masuk bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal di sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Teman-teman, mana ya Lasovene? Kok Nini sendirian sih? Kita panggil sama-sama yuk. Lasovene. Sekali lagi, Lasovene. Halo adik-adik. Halo Nini, Lasovene udah di sini. Nah, adik-adik,
Kita dengerin yuk, Nini mau ngomong apa lagi nih sama kita. Sohene, tanya-tanyain Nini dong. Wah, adik-adik ternyata Nini mau ditanya-tanyain. Oke, Lase akan beri 3 pertanyaan ya kepada Nini. Oke. Nah, adik-adik, pertanyaan pertama untuk Nini. Nini, jika kamu dapat pesan dari Mama untuk mengerjakan PR di rumah, Nini jawab yes atau no? Yes. Oh, Nini jawab yes. Kenapa ya? Biar dapat nilai bagus. Oh, adik-adik, biar dapat nilai bagus. Oke, pertanyaan kedua ya untuk Nini. Nini, kalau kamu dapat pesan dari Papa, disuruh bantuin Papa, kamu jawab yes atau no? Yes. Wah, adik-adik, Nini jawab yes ya, mau bantu papanya. Pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir. Nini, kalau kamu dapat pesan dari Lase Sekolah Minggu, supaya duduk dengan baik ketika mendengarkan firman Tuhan, Nini jawab yes atau Nini jawab no? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, Nini mau dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pamitan sama Nini ya. Dadah semuanya. Dah. Nah, adik-adik, tadi Nini sudah menjawab pertanyaan Lase. Jawab 3 pertanyaan. Nah, ketika Nini dapat pesan dari Papa atau Mama atau Lase Sekolah Minggu, Nini katakan yes. Nini tidak katakan no. Ini berarti Nini taat. Nini taat kepada pesan yang diberikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, ketika adik-adik juga diberikan pesan, adik-adik jawab yes atau adik-adik jawab no. Yang menunjukkan bahwa adik-adik taat kepada orang yang memberikan pesan itu. Jawab yes atau jawab no? Nah, adik-adik, ada loh satu tokoh Alkitab yang ketika diberi pesan oleh Allah, ia berkata yes. Ia berkata, iya Tuhan. Mau tahu ceritanya lebih lanjut adik-adik? Yuk kita lihat cerita berikut ini ya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 31 dan 38. Lase akan bacakan ya. Lukas 1 ayat 31 dan 38. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ke dalam sekolah minggu. Meskipun masih harus secara online, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong setiap kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh semakin mengerti firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seorang malaikat Tuhan mengunjungi Zakaria dan memberitahu kepadanya bahwa ia dan istrinya Elisabet akan mempunyai seorang anak laki-laki di usia tua mereka. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Mereka sangat terkejut dan bersukacita karena berita ini. Sementara itu, malaikat yang bernama Gabriel mengunjungi seorang perempuan muda yang tinggal di desa Nazaret. Namanya adalah Maria, dan dia sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Raja Daud. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kedatangan dan perkataan sang malaikat membuat Maria ketakutan dan kebingungan. Tetapi malaikat itu menenangkan Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab Allah telah memilih engkau untuk menjadi ibu dari bayi laki-laki yang akan engkau namai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria ingin tahu lebih banyak tentang rencana Allah baginya dan bagi bayi tersebut. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Padahal aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Bahkan Elisabet, saudaramu itu, yang terlalu tua untuk mempunyai bayi, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Allah dapat melakukan segala sesuatu, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Aku bersedia menerima apa yang Allah kehendaki bagiku. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pun meninggalkan Maria. Mimpi apa aku semalam? Barusan seorang malaikat Allah datang kepadaku, membawa pesan bahwa aku akan melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus. Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Siapa aku ini? Aku hanyalah seorang hamba Tuhan. Dan bagaimana hal ini mungkin terjadi? Padahal aku belum bersuami. Tapi aku yakin dan percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan untuk itu, aku mau percaya kepada pesan Allah dan taat kepadanya. Sesampainya di tempat Elizabeth, Maria memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam lahirnya dan juga Elizabeth, sebab ia tahu bahwa yang akan lahir adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia, dan Maria akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Maria dan Elizabeth pun begitu bersyukur dan bersukacita karena kebaikan Allah yang telah mengaruniakan anak kepada mereka. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Sang Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Akhirnya, Maria mempercayai pesan Allah. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ya cerita tentang Maria yang berkata yes, berkata iya ketika ia mendapat pesan dari Allah. Nah, adik-adik, silakan menjawab pertanyaan Lose ya. Yang pertama, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas dunia dan atas sorga. Nah, pertanyaan kedua adik-adik, siapakah nama Yesus? Atau sebutan apa saja yang diberikan oleh Yesus untuk dirinya? Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan keempat, Raja damai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang ini. Nah, adik-adik, selanjutnya, mengapa kita harus memuji Yesus? Karena kasih-Nya yang begitu besar ya. Nah, adik-adik, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah juru selamat kita? Iya, Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ia datang ke dalam dunia? Untuk mati bagi kita. Dan terakhir, pertanyaan terakhir, Yesus memberikan kepada kita hidup yang apa adik-adik? Yang kekal atau selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dua hal ya. Yang pertama, Maria mempercayai pesan Allah. Sesuai dengan tema cerita kita hari ini ya, Maria percaya kepada pesan Allah bahwa ia akan menjadi seorang ibu dari bayi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Ketika seorang malaikat datang kepada Maria, Maria tidak berkata no, tapi berkata yes. Itu tandanya Maria percaya kepada pesan Allah dan ia taat kepada perintah Tuhan untuk dipakai menjadi ibu dari Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia, termasuk juru selamat kita ya adik-adik. Nah, yang kedua, kita bisa belajar apa dari cerita hari ini? Yang kedua, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena Ia sangat sayang kepada kita semua. Nah, seperti Maria yang percaya dan taat kepada Tuhan, mari adik-adik, kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Dan ketika kita mendapat pesan atau perintah dari Tuhan, kita juga mau berkata, yes Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintah-Nya. Nah adik-adik, Cita Losa sampai di sini kita baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian pembacaan ayat hafalan adik-adik. Cerita kita sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kisah tentang Maria yang percaya terhadap pesan Allah. Maria yang taat kepada Allah untuk dipakai menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia, termasuk juru selamat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bisa datang ke sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga mau percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Cita Losa sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya. Dan terus rajin untuk mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Lose untuk firman Tuhannya hari ini. Lose pernah lihat burung pipit gak? Oh pernah Lose, yang kecil itu kan? Iya Yang imut-imut bener, itu. iya bener Lose. Nah, burung pipit tuh siapa yang pelihara? Tuhan Yesus. Betul, yang pelihara burung pipit adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, burung pipit yang kecil itu aja dipelihara, apalagi kita ya. Iya. Kita anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang selalu taat kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan juga pasti akan memelihara kita dan Tuhan akan selalu mengasihi kita. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih lagu Burung Pipit ya. Adik-adik semua keluarin suaranya ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara.
harus berpisah sampai di sini. Tapi sebelum itu kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan satu pujian. Bapa terima kasih. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berjanji pujian ini dengan sikap yang hormat. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien puakan sieni, tien puakan sieni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Biarlah firman dan puji-pujian yang telah kami dengar maupun kami naikkan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini biar cepat berlalu supaya kami boleh kembali lagi ke gereja, kembali lagi ke sekolah minggu, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya. Nah adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan. Adik-adik Losa punya pesan ya, ingat terus, harus diingat ya. Pesannya harus selalu jaga kesehatan, harus selalu berdoa supaya corona ini cepat berlalu ya Losa ya. Supaya kita bisa lagi ketemu dengan Losa-Losa, ketemu dengan teman-teman di gereja. Oke, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.